teman-teman semua, balik lagi dengan saya Indri. Selamat datang di channel saya. Di episode kali ini saya mau share ke kalian buku yang ngomongin tentang membangun kebiasaan baru yang baik dan positif tentunya, yaitu buku Atomic Habit karyanya James Clear. Konsep dari buku ini secara keseluruhan membahas tentang kalau kita mau membangun kebiasaan baru yang baik, yang positif, kita harus mulai menjalankannya dari hal yang kecil secara disiplin dan terus-menerus. Tapi permasalahannya, kebanyakan orang menganggap hal kecil tersebut sepele. Seringkali kita hanya fokus terhadap hasil, yaitu di antara dua, berhasil atau gagal. Pola pikir yang kita sering pakai tanpa sadar ketika kita bikin resolusi atau goals adalah kita mikir, kalau kita kerja keras, pasti hasilnya akan datang lebih cepat dan bagus. Padahal realitanya kan nggak seperti itu. Dan di bukunya ini, James Clear akan memberikan kita tips-tips bagaimana cara mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut di kehidupan kita agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Tips yang pertama yaitu ada konsep yang namanya 1% itu lebih baik setiap harinya. Kemajuan 1% setiap harinya cuma dianggap sepele oleh kebanyakan orang, ya karena memang tidak terlihat. Tapi kalau dilakukan dalam jangka panjang, misalnya 1 tahun, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda dan hasil yang maksimal. Jelas sekali perbedaannya. Di bukunya ini James Clear ngomongin kalau kita melakukan peningkatan 1% aja setiap harinya selama setahun, kita akan mengalami peningkatan sebanyak 37 kali. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan 1% itu lebih kecil dari semestinya atau lebih rendah, kita akan mengalami penurunan sampai dengan 0. Jadi memang kebiasaan itu terkait dengan waktu. Kalau kita terus membangun kebiasaan-kebiasaan baik, maka waktu itu akan menjadi teman kita. Tapi kalau kita terus membangun kebiasaan-kebiasaan buruk, maka waktu itu akan menjadi musuh kita. Jadi mulai sekarang kita harus melakukan kemajuan 1% aja lebih baik setiap harinya, yaitu lakukan kemajuan itu mulai dari yang kecil-kecil dahulu. Tips yang selanjutnya yaitu make easy. Contoh simpelnya kayak gini, ketika kita ingin membangun kebiasaan berolahraga, contohnya bersepeda, mungkin tanpa sadar kita langsung pasang target terlalu tinggi. Kayak misal langsung pengen bersepeda sebanyak 10 km, padahal 3 km aja belum tentu sanggup kan, namanya juga baru belajar. Dan ketika seseorang mulai mencoba dan tidak dapat mencapai target yang diinginkan, akhirnya apa? Males, bosen, berhenti, mundur dari kebiasaan baru tersebut. Contoh lainnya misalnya kita ingin menerapkan baca buku. Coba deh 1 hari baca 1 lembar aja. Jadi kan simple komitmennya, mudah dilakukan, yaitu 1 lembar 1 hari. Kita jangan langsung pasang target nih terlalu tinggi. Misalnya 1 hari bisa selesai 1 bab, 2 bab, atau 1 minggu pengen selesai 1 buku. Mulai aja dari yang mudah dulu, dicicil-cicil dulu aja 1 lembar 1 hari. Saya yakin pada prinsipnya sama juga jika kalian ingin membangun kebiasaan baru apapun itu. Selanjutnya yaitu make it attractive. Nah, buat kebiasaan itu menarik sambil kita melakukan kegiatan yang kita sukai. Contohnya gini, misalnya kalian adalah orang yang suka dengerin musik atau lagu. Ketika kalian bekerja, kalian akan lebih nyaman, merasa enjoy ketika kalian bekerja dengan mendengarkan musik dibanding kalian yang kerja-kerja aja tanpa mendengarkan musik. Nah, itu bisa kita terapin. Misalnya kita ingin membangun kebiasaan berolahraga, ya udah kita bisa lakukan dengan sambil mendengarkan musik. Jadi kegiatan itu akan jauh lebih menarik. Artinya, jika membangun kebiasaan, buat kebiasaan baru itu menarik menurut versinya kalian. Jika kalian sulit merubah kebiasaan, mungkin masalahnya bukan di kalian. Selama ini mungkin kalian belum membangun sistem dengan benar. Biasanya kan kebanyakan orang itu terlalu fokus pada goalsnya. Padahal sistem yang baik itu lebih penting dari goals itu sendiri. Hanya kebiasaan olahraga supaya kita menurunkan berat badan dan hidup sehat. Nah, misalnya goalsnya hanya sebatas turun berat badan misalnya sebanyak 4 kilo, dan ketika sudah tercapai, mungkin orang tersebut bisa lepas kendali setelah mencapai 4 kilo tersebut.
mulai makan sembarangan lagi karena hanya sebatas goal saja. Kalau itu sudah tercapai ya udah selesai, goalsnya sudah tercapai. Tapi kalau misalnya tujuannya itu untuk membangun sistem di mana membangun kebiasaan olahraga itu untuk hidup sehat sekaligus untuk menurunkan berat badan dengan olahraga rutin. Contoh kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah contoh kebiasaan-kebiasaan yang dapat berdampak dalam jangka panjang. Jadi pada akhirnya bukan hanya sebatas menurunkan berat badan, tapi membangun sistem untuk hidup sehat. Dari semua itu tentu saja kan menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu tidak mudah ya. Tentu ada halangan, rintangan, terus ada rasa males, bosan, mager. Kalau misalnya kalian ngerasa males atau bosen, jangan sampai men-skip kebiasaan itu sebanyak 2 kali. Misalnya hari ini lagi mager nih, besok kalian harus semangat lagi untuk membangun kebiasaan tersebut. Karena akan lebih sulit untuk memulai lagi jika kalian sudah skip kebiasaan tersebut sebanyak 2 kali. Oke, segitu aja tips-tips yang saya mau share dari buku ini. Sebenarnya tuh masih banyak banget poin-poin yang saya pelajari dari buku ini. Jadi saya sangat merekomendasikan buat kalian yang ingin membangun kebiasaan baik. Semoga buku ini dapat membantu kalian. Segitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.